Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan melalui ibadah kita. Kita mengucap syukur, kita punya Allah yang baik, Allah yang terus setia mendampingi kita dan menyertai kita. Di dalam Mazmur dikatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Pada pagi hari ini, segenap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur kita, mari kita bawa hati kita bawa hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Mari kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan hormat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan dengan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kerinduanku datang kepadamu, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan Engkau sahabatku. Hallelujah.
sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik seperti Engkau, Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dan berlutut di hadapan Engkau dengan ucapan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mengucap syukur. Dan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu dengan ketulusan hati kami, dengan kesungguhan hati kami Tuhan, sehingga Engkau dapati kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap kekurangan kami Tuhan, ketidaksempurnaan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, yang telah melayakkan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali, dan saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita sudah diberkati Tuhan, istirahat kita pada malam tadi dan pagi ini kita diberi kekuatan, kesehatan yang baru untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ya, kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah kita ibadah kita pagi ini dengan sepenuh hati kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ini kita akan mendapat kebenaran firman Tuhan yang terus akan beri pengertian kepada kita dan beri kekuatan kepada kita bersama. Dan nanti setelah ibadah kita akan mengikuti perjamuan kudus, di mana kita akan mengingat kasih Tuhan yang besar kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita mengikuti bersama-sama dengan sepenuh hati. Mari bersama-sama kita akan beribadah dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan terus bersukacita dan bermazmur bagi nama Tuhan, karena oleh curahan darah-Nya kita telah ditebus dan kita beroleh kemenangan. Mari kita naikkan pujian. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi Tuhan. Bermazmur bagi
kita akan tetap bersukacita buat Tuhan. Mari saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh anak darah domba. Kembali. Mari saya ajak untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menyimaknya dan singer yang akan membantu kita untuk membacakannya. Tetapi
Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan dengan pujian, Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Yang bertugas mengedarkan kantong persembahan dimohon bisa mempersiapkan diri. Singer yang akan membantu untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dan kerendah hati ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat limpahan kuasa-Mu yang telah Kau curahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan persembahan ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan maupun persembahan khusus lainnya. Kiranya Engkau yang
menyucikan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu melalui gereja ini Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menyiapkan pendengaran kami, hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita akan persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari segenap sidang jemaat dengan hormat kami undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Kita minta Allah Roh Kudus untuk menuntun setiap hati kita, pikiran kita, supaya kita boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman itu boleh menguatkan hati kita, memulihkan kehidupan kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
Bapa di surga, Bapa yang baik mengasihi kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan memberkati firman Tuhan ini supaya menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang penuh dengan kekurangan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon tepangan Tuhan, urapan Tuhan, dimampukan hamba-Mu diberi kuasa untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita bersama-sama tadi telah menyimak pembacaan firman Tuhan, nubuat daripada Nabi Yesaya tentang kesengsaraan Tuhan Yesus, dan sudah digenapi 2000 tahun yang lalu di mana Yesus menderita penganiayaan dan mati disalibkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kesengsaraan kematian Yesus mengandung makna yang besar bagi orang percaya. Ya. Dalam penderitaan sampai mati di kayu salib yang dialami oleh Tuhan Yesus itu menanggung beban berat manusia termasuk kita semuanya, ya, akibat daripada dosa. Penderitaan kematian Yesus dengan tubuh yang hancur, darah yang terkucur di seluruh tubuhnya menjadikan kita mendapatkan satu kebebasan dari belenggu dosa, menjadi orang yang merdeka, orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang harus kita pahami tentang kelahiran yang besok akan kita rayakan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Kita harus mengerti dan kita harus memahami tentang hal itu supaya kita menjadi orang Kristen bukan hanya tahu, hanya ikut-ikutan, tetapi memahami, mengerti, bahkan meresponi di dalam hidup kita. Sehingga kita dalam meresponi itu kita mendapatkan satu keselamatan yang besar. Pelepasan dosa daripada Tuhan yang membelenggu kita, sehingga kita hidup di dalam kasih karunia anugerah Allah yang besar, berguna bagi kerajaan Allah, baik di dalam hidup ini maupun sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mati untuk menanggung kesengsaraan kita yang kadang kita mengabaikan. Dia melakukannya dengan rela, dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut. Ya. Itulah kesengsaraan kematian yang memikul beban kita. Makanya di ayat yang keempat, yang kelima, saudara perhatikan dikatakan,
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Suatu anugerah karunia yang besar dari Allah, di mana melalui kesengsaraan penderitaan Yesus di kayu salib melepaskan kita dari belenggu dosa yang mengabaikan kita menjadi orang yang jahat, orang yang menderita sengsara di dalam hidup ini, ya, dilepaskan semuanya dan dituntun kita olehnya menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dapat menikmati kasih karunia kemurahan Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, ya, dia dianiaya tetapi dia tidak membiarkan dirinya. Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Seperti induk domba yang di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ke-6, itu sekalian kita sesat seperti domba. Ya. Dulu waktu sebelum ada pembebasan dari Tuhan, kita hidup dalam kesesatan kita, masing-masing jalan kita, jalan yang dikendalikan oleh kuasa dosa, kuasa iblis. Sehingga tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, baik secara pribadi maupun keluarga, maupun apalagi di dalam gereja. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan sekalian. Kita dibebaskan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan memikul salib dengan tubuh yang hancur dari Via Dolorosa ke Bukit Kalvari dan disalibkan di Bukit Golgota. Ya. Tujuannya supaya, ya, penderitaan kita dilepaskan, mendapat kelepasan semuanya itu. Melalui tubuhnya yang rusak, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ya, itu tadi kita baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ketiga, ayat yang 53, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat daripada dosa, segalanya itu menjadi rusak. Segalanya, semuanya menjadi rusak, termasuk bumi ini pun dikutuk oleh Tuhan. Itu akibat daripada dosa. Semua orang menderita sakit, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Bahkan sakit rohani itu akan membuat manusia lebih mengenaskan, ya, lebih parah, lebih menderita daripada sakit jasmani. Ya saudara, rohani itu adalah benteng bagi kita, kekuatan bagi kita yang sangat vital. Itu yang pentingnya mengapa kita harus
kuat, harus penuh dengan iman, ya, hidup di dalam firman Tuhan, supaya rohani kita kuat, ya. Itu sangat penting dalam kehidupan kita bersama-sama, saudara. Kalau mungkin sakit jasmani, saudara ke dokter, diobati, sudah sembuh. Saudara minum bodrek, pusing, sudah sembuh. Tapi sakit rohani, sakit batin itu sangat amat berat sekali. Ya, banyak peristiwa-peristiwa itu terjadi. Karena rohaninya itu rusak, enggak, pembunuhan, bunuh diri, dan segalanya. Yang terakhir ini berita yang sangat menggemparkan adalah Rudi Salam, saudara tentunya tahu, dia adalah sinetron, bintang film, ya, yang kalau kita lihat di dalam tayangannya itu sangat gagah sekali, saudara. Dia juga seorang evangelis, tapi saudara barusan meninggal karena apa? Karena stres, karena depresi. Itu sakit rohani. Sakit rohani sehingga mengakibatkan mengalir merusak ke tubuh. Ya. Sehingga tubuhnya rusak, tidak bisa makan, tidak mau segalanya, menyendiri. Batinnya kacau, itulah akhirnya dia meninggal. Saudaraku, perlu pentingnya kita bergereja ini bukan untuk kumpul-kumpul, tapi sungguh-sungguh kita memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya, mengucap syukur. Itu yang sangat penting bagi kita, menjadikan kekuatan kita. Firman Tuhan itu menuntun, kemarin katakan, menuntun kita, memberi hikmat kepada kita, sehingga perjalanan hidup kita, perjalanan yang baik, berjalan bersama Tuhan. Ya. Sehingga segala masalah seperti apapun beratnya, kita dapat menghadapi. Ya, kita dapat menghadapi walaupun tekanan itu sangat berat sekali. Karena apa? Karena kita dituntun oleh Tuhan, diberi hikmat Tuhan, dan Tuhan berjalan bersama-sama kita untuk mendatangkan satu kebaikan. Itu pentingnya rohani begitu. Pentingnya kita semuanya itu beribadah kepada Tuhan, mengadakan persekutuan, mengadakan doa, ya, membahas firman Tuhan kita supaya memahami, mengerti. Coba kita buka di dalam 2 Timotius 2 pasal yang ketiga tentang firman Tuhan. Ini penting sekali untuk membangun rohani kita, ya. Dua Timotius pasal 3 ayat 15, satu ayat saja. Ya, sudah ketemu semuanya. Perhatikan, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, firman Allah, yang dapat memberikan apa? Hikmat. Hikmat itu adalah Allah menuntun perjalanan hidup kita, yang kita tidak ketahui, kadang kita bingung. Tapi Tuhan memimpin, Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Ya. Kemarin saya contohkan kepada saudara-saudara tentang Ferdy Sambo. Ferdy Sambo itu orang Kristen, ya, orang pinter, orang cerdas, ya, jenderal berpangkat tinggi, tapi hidupnya tidak dibimbing oleh hikmat Tuhan. Saya percaya dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Mungkin tidak pernah ke gereja. Ya. Sehingga jalannya dituntun oleh kuasa dosa, belenggu dosa, kedagingannya sendiri, sehingga dia membunuh. Orang yang dibunuh pun orang Kristen.
Itu contoh orang yang tidak dipimpin oleh hikmat itu demikian, walaupun cerdas, walaupun pandai akan tersesat. Tetapi walaupun kita orang sederhana, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, segalanya itu akan menjadi yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya, kepadamu dan menuntun. Perhatikan, firman Tuhan ini menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu saja. Ya. Jadi oleh firman Tuhan, firman ini akan menuntun kebaikan saudara hidup kita. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8, sudah buka? Roma 8 ayat 28. Kalau kita hidup di dalam Kristus, dalam firman Tuhan, ya, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini kalau kita hidup di dalam Kristus ini, kita tidak sendirian. Allah ada bersama-sama kita, menuntun kita tadi, memberi hikmat kepada kita, menuntun perjalanan kita sehingga perjalanan kita tidak keliru, tidak tersesat, tidak salah, tidak gagal. Gitu. Untuk mendatangkan satu kebaikan, ya, menuntun Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dalam rencana, bagi Dia yang mengasihi kita, yang bagi kita yang mengasihi Tuhan. Orang-orang kalau hidup di dalam Tuhan, hidupnya demikian ini, saudara. Ya, maka rohani kita akan tetap diperbarui. Ya. Ini sangat penting sekali bagi kita sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi jika rohani kita sakit, maka kita akan mempengaruhi termasuk tubuh kita menjadi lemah. Ya. Sakit rohani itu sakit seperti sakit jiwa. Itu sakit rohani itu seperti itu. Ya. Termasuk ada stres, ada depresi, ada trauma, ada takut, ya, ada kekhawatiran, ada kecewa, ada dendam, ya. Itu orang yang ada satu hal ini berarti rohaninya sakit. Ya. Itu perlu ada kesembuhan. Kesembuhan itu ada di dalam Kristus. Jadi kita melalui iman kepada Kristus, kita banyak berdoa, kita banyak mendengar, membaca firman Tuhan, kita pahami, kita mengerti, kita lakukan. Itu yang akan menyembuhkan kita. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Yesus sudah mengalahkan semuanya di dalam Yohanes 16 ayat 33. Ya. Jadi kita ada jaminan untuk kesembuhan tatkala kita mau setia taat kepada Tuhan, menghargai pengorbanan penyaliban Kristus. Itu yang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Tetapi kalau rohani kita sehat, akan membawa tubuh jasmani kita menjadi sehat. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Itu rohani yang sehat akan menjadikan tubuh yang sehat. Ya. Perlu kita mengerti, kita hayati hal firman Tuhan ini.
kita responi, kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang sakit, Tuhan menyembuhkan itu rohaninya dulu. Supaya rohaninya sembuh, hatinya sukacita, gembira, baru tubuhnya yang disembuhkan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 107. Mazmur 107. Perhatikan mulai ayat 17 ya. Ayat 17. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Orang berdosa itu bisa mengakibatkan sakit. Bukannya orang sakit itu karena berdosa. Karena berdosa bisa menjadi sakit. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Artinya sudah mendekati kematian. Ya, karena muak dengan makan, sudah tidak makan berapa hari mungkin. Ya. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dalam penderitaan mereka, dalam kesesakan mereka. Dan Tuhan menyelamatkannya. Perhatikan. Mereka dari kecemasan mereka. Yang disembuhkan apanya? Yang diselamatkan kecemasan mereka. Rohani mereka. Batin mereka. Ya, sakit hati mereka. Itu disembuhkan dulu oleh Tuhan. Saat mereka minta kesembuhan dari Tuhan. Ayat 20, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkan mereka dari liang kubur. Baru disembuhkan tubuhnya. Dalam hal ini kalau kita renungkan, hal rohani itu sangat penting bagi kita. Kita harus menjaga rohani kita dengan sebaik-baiknya. Supaya rohani kita tidak sakit. Ya. Kita menjaga rohani kita bersekutu dengan Tuhan, ya, baik melalui doa, pujian, dan firman Tuhan. Itu yang akan menguatkan, menumbuhkan rohani kita, iman kita menjadi kuat. Serangan badai banyak sekali, maut banyak sekali ingin menerpa kita. Tetapi kalau rohani kita kuat dalam Tuhan, Tuhan tadi berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja, turut membentengi kita. Ya, saat kita diserang berbagai macam pencobaan masalah kepada kita, termasuk sakit penyakit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kesembuhan, semua pembebasan, pelepasan yang kita alami itu karena Tuhan Yesus. Ya, Dia sudah menanggung atas semua itu melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Ya. Agar kita mengalami kesembuhan. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menghargai
dan mengimani bahwa Yesus sudah mengangkat penyakit kita di dalam penderitaannya, di dalam bilur-bilurnya. Itu firman Tuhan. Baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Yang kedua, yang penting kita perhatikan bersama-sama, Yesus memikul kesengsaraan kita. Kita kembali kepada Yesaya pasal 53. Ya, di dalam 4b tadi dikatakan bahwa dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akibat dosa segala yang berhubungan dengan hidup manusia ini yang seharusnya itu menjadi baik, ini menjadi suatu kerusakan, menjadi rusak, yang menjadikan hidup ini menjadi sengsara. Itu akibat daripada dosa. Nah, semuanya ini hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Karena Dia sudah melakukannya, membawa semua ini di dalam pengorbanannya. Ya. Tadi disampaikan melalui firman Tuhan seperti anak domba, Dia menyerah segalanya untuk pelepasan kita, untuk kita terlepas dari belenggu dosa, dari kuasa iblis yang selalu menyengsarakan kita. Ya. Kita dilepaskan termasuk dari kutuk, ya, yang selalu menyertai kita. Kita dilepaskan. Ya, tidak ada hukuman lagi dari kita. Kita dimerdekakan, ya, dan kutuk itu sudah diubahnya menjadi berkat di dalam dan sukacita. Ya. Itu semuanya oleh kesengsaraan yang dialami oleh Yesus sampai Dia disalibkan. Ya. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dilepaskan dari kutuk dan diganti berkat yang namanya kasih karunia Allah. Hidup di dalam beranugerah Allah. Ini sangat luar biasa sekali. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan hal ini. Ya. Hanya Yesus di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Baik itu nabi, rasul, siapapun tidak bisa melakukan ini. Hanya Yesus yang dapat melakukan hal ini. Sekarang kita menjadi orang yang bebas. Oleh kita percaya kepada Dia. Karena kita percaya kepada Dia, kita beriman kepada Dia, Kristus. Ya. Kita dibebaskan, kita hidup di dalam kerajaannya, yang artinya hidup di dalam kekuasaan Allah melalui firman-Nya. Ya. Kita hidup menerima anugerah Allah, ya, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku yang itu, kita sungguh-sungguh mau hidup percaya, beriman kepada Kristus.
Ya, dengan hidup bersandar kepadanya. Kita mau taat, mau setia dalam firman-Nya. Karena Dia sudah melepaskan kita dari kesusahan yang besar. Ya, Dia sudah menggantikan kita dengan sukacita berkelimpahan. Saya akhiri dengan Yohanes 10 ayat 10b, dikatakan Yesus mengatakan, aku datang untuk memberi kamu hidup. Ya. Artinya hidup itu hidup kelepasan dari segala kuasa iblis, kuasa dosa, memberikan hidup kekal, keselamatan kekal sampai selama-lamanya dengan hidup berkelimpahan. Kita diberi kelimpahan sukacita, diberi kelimpahan damai sejahtera, diberi kelimpahan kemurahan, segala yang terbaik dari Allah diberikan kepada kita. Ya. Sehingga hidup kita, walaupun kita menghadapi segalanya, kita tidak perlu takut. Karena kita bukan hidup di dalam kuasa iblis dan kuasa dosa, tetapi hidup di dalam kasih karunia Allah. Allah akan membela kita karena Dia akan turut bekerja bersama kita, Immanuel. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk firman Tuhan, di mana kami mengingat akan karya Yesus, karya Tuhan yang besar yang sudah melepaskan kami dari kuasa dosa, kuasa iblis, untuk diselamatkan hidup di dalam kasih karunia Allah, anugerah Allah yang besar dari saat ini sampai kekal selamanya. Beri kami kemampuan, kekuatan, kesetiaan untuk dengar-dengaran firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, yang memberi hikmat kepada kami. Dan kami selalu bersekutu dengan-Mu melalui doa. Sehingga kehidupan kami selalu bersama Engkau, dan Engkau selalu membentengi kami, dan tidak ada yang memisahkan kami dengan-Mu sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah, mengurapi, memberikan pengertian tentang firman-Mu yang lebih luas, lebih dalam, karena hamba-Mu terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita berdiri bersama-sama. Meresponi firman Tuhan ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup
Saudara Stefanus akan menyampaikannya. Baik, salam. Bapak Ibu semuanya, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, ibadah hari ini baik nanti ibadah pertama, kedua, dan ketiga disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian yang kedua, mengundang seluruh pelayan dalam fellowship pelayan yang akan dilaksanakan nanti jam 11. Mohon kehadiran semua pelayan untuk konsolidasi dan evaluasi pelayanan di bulan ini. Kemudian yang ketiga, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI. Malam ini jam 18.30 di gereja. Yang keempat, mengundang semua kaum muda baik PKMB maupun PMBI untuk hadir dalam ibadah dan perayaan Natal PKMB dan PMBI hari Sabtu 3 Desember 2022 mulai jam 18 sampai jam 20.30 di gereja ya. Untuk anak-anak muda silakan bersama-sama merayakan Natal tanggal 3 Desember. Kemudian yang kelima, minggu ini adalah Minggu KPW, mari setiap jemaat untuk hadir bergabung di KPW masing-masing. Sekaligus mengingatkan kembali bahwa kita sudah memasuki akhir tahun. Dihimbau Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan iuran Pangrukti Layon, sehingga tidak ada tunggakan di tahun depan. Dan perlu kita ketahui bahwa iuran Pangrukti Layon ini adalah salah satu bentuk pelayanan kasih kita, karena lewat iuran Pangrukti Layon kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Yang keenam, mohon jemaat memperhatikan jadwal ibadah dan perayaan Natal di gereja kita, baik yang umum maupun yang organisasi. Yakni ada di bawah, tidak usah saya bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam jadwal yang sudah tersedia. Saya mengingatkan untuk kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30 hari Selasa. Kemudian ada doa kaum wanita hari Selasa jam 3 sampai jam 4:30. Jangan lupa hari Rabu ada doa dan pujian jam 18 atau jam 6 sore. Doa pagi secara tatap muka hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30 di gereja. Dan jangan lupa Bapak Ibu kita semuanya melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa secara pribadi ya, menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Untuk kegiatan-kegiatan gereja silakan dilihat dengan baik, diperhatikan supaya kita dapat mengikutinya dengan baik, supaya Bapak Ibu kita semuanya seluruh jemaat dapat terus bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Stefano Leon Yehuda. Kemudian yang kedua, Saudara Immanuel Felix Abel Ketaren ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya Tuhan terus melimpahkan berkat-Nya buat saudara-saudara yang merayakan ulang tahun. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Silakan dari Bapak-bapak untuk melayani persembahan Natal.
waktu saya serahkan Bapak Gembala yang akan memimpin dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam upacara gereja, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini untuk mengingat akan kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana kesengsaraan sampai kematian Yesus mengandung makna yang besar bagi kita orang percaya, yaitu suatu kemenangan besar atas kuasa iblis dan kuasa dosa. Dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib yang dialami Tuhan Yesus, itu menanggung beban berat manusia akibat daripada dosa. Baik itu kesengsaraan, sakit rohani maupun jasmani, sampai maut merenggutnya. Dalam penderitaan sampai kematian Yesus, dengan tubuh yang hancur, darah yang terkucur di seluruh tubuhnya, menjadikan kita mendapatkan pembebasan, kelepasan dari segala penderitaan dan kesengsaraan hidup. Menjadi orang yang merdeka, yang berguna bagi kerajaan Allah. Tubuh yang hancur, kepala yang diberi mahkota duri, semua itu untuk kita. Mari kita bersama-sama akan menaikkan pujian Salib Mengubah Hidupku. Tak berarti
tetap pegang salib. Sekali lagi, ku tetap pegang salib. Rasul Paulus mengawali perjamuan kudus ini mengatakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, yang rela berkorban, bahkan mati disalibkan melalui Yesus Kristus untuk melepaskan kami dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Sungguh kami bersyukur, dan pada pagi ini kami memperingati hal yang demikian ini, supaya iman kami semakin bertumbuh. Kami boleh mengalami berkat dari kesengsaraan dan kematian Tuhan. Untuk hidup ini kami semakin kuat, semakin tangguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati perjamuan kudus ini, memberkati seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu menjadi jemaat yang tangguh, yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Mereka menyadari, memahami bahwa mereka sudah dilepaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis, dan hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam kasih karunia anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saya memanggil para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Roti dan anggur ini saya bagikan kepada saudara. Yang sudah menerima nanti langsung berdoa, menyiapkan diri untuk minum bersama-sama dan makan bersama-sama. Silakan.
Sudah menerima semuanya? Siapa yang belum menerima? Sudah semuanya ya. Kita persiapkan rotinya dulu. Sudah siap rotinya semuanya? Ketika kita bersama memakan roti ini adalah satu peringatan yang agung bagi kita bahwa ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang berdosa, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saya berikan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan kepada saudara. Mari kita bersama-sama kata roti. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, kuberikan untuk hidup di dunia ini." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara semuanya, menirukan doa saya. Tuhan, aku percaya bahwa saat aku memakan roti ini, aku telah menerima segala kebaikan Tuhan Kristus yang dikorbankan untuk aku. Terima kasih atas kekuatan dan kesembuhan yang telah kuterima karena bilur-bilur-Mu. Amin. Kita persiapkan anggur ini. Sudah siap ya semuanya ya. Lebih-lebih karena sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih ketika kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya berikan anggur ini sebagai lambang curahan darah Kristus yang akan saudara minum sebagai peringatan akan Dia. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama. Kita minum. Yesus mengatakan, "Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara menerukan doa saya. Tuhan, aku bersyukur saat aku meminum anggur ini, aku telah menerima pengampunan darah-Mu. Pemeliharaanmu atas segala tubuhku telah Kau penuhi melalui anugerah-Mu yang melimpah. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa. Pendeta Muda Stefanus akan mengakhiri doa perjamuan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, di mana kami sudah diingatkan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dengan kami bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kami percaya di pagi hari ini Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami mengenang karya agung-Mu di atas kayu salib, untuk menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan, kami memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Sungguh kami mengucap syukur, kami percaya dan kami yakin Kau terus meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami semakin taat, setia mengiring Engkau sampai pada garis akhir. Terima kasih, pagi hari ini kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, perjamuan kudus kita, dengan doa pengembalaan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Stefanus. Silakan. Saya mengundang seluruh jemaat, kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dalam doa, kita mengucap syukur. Allah Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan sudah memberkati di dalam rangkaian ibadah kami, di mana kami telah diberkati dari firman Tuhan yang terus mengingatkan dan menguatkan kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur. Demikian juga kami mengenang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib melalui perjamuan kudus di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa pagi hari untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan terus menolong supaya gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami semakin kuat, semakin teguh, taat, setia di hadapan-Mu. Juga kami terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di gereja ini, sehingga gereja ini semakin bertumbuh dan berkembang. Dan kami percaya Engkau memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, diberkati semuanya
Dan kami percaya kami bergandengan tangan bersinergi untuk memajukan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja dipakai menjadi sarana membangun iman kami supaya kami terus bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus. Demikian juga hamba berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan gerejamu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 55 juta. Kami juga rindu Tuhan mengembangkan sekolah untuk menjangkau jiwa, baik TK maupun PAUD ya Tuhan, diberkati semuanya, dipakai menjadi sarana untuk digunakan menjangkau jiwa-jiwa baru, diberkati untuk seluruh pengurus yayasan. Juga kami berdoa buat para guru, diberkati semuanya. Kerinduan kami juga membeli tanah sebelah, Tuhan tolong supaya ada kesepakatan ya Tuhan Yesus antara gereja dengan pemilik tanah yang ada di sebelah. Terima kasih. Hamba berdoa untuk yang sakit secara jasmani, anak Marcel, Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Bapak Joko Pranowo, kami ingat Bu Trimo ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Mbak Tita, kami berdoa untuk Pak Yunus Amin Priyadi, Bapak Yeskiel Sunardi, anak Devarel, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus, putranya Bapak Mike diberkati ketika saat ini dalam perawatan, diberikan kesembuhan dan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa yang berulang tahun diberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehingga mereka boleh terus mengiring Tuhan dan diberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau yang terus menolong bangsa kami supaya bangsa kami tetap aman, tentram, dan damai. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, diberikan senantiasa kemampuan untuk mengelola, memimpin negeri yang besar ini, sehingga negeri ini tetap terkendali ya Tuhan. Bahkan kami percaya negeri ini semakin maju dan diberkati oleh Tuhan, dan di dalamnya ada banyak orang yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa untuk para pembantu Presiden, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami menyerahkan ya Tuhan untuk keamanan, ekonomi, politik diberkati oleh Tuhan dengan kestabilan, bahkan ekonomi boleh semakin pulih dan semakin maju negeri kami yang kami cintai ini. Terima kasih. Hamba berdoa untuk Jawa Tengah, Kota Semarang juga diberkati oleh Tuhan, supaya Jawa Tengah, Kota Semarang juga semakin maju dan diberkati dalam Yesus. Khususnya Kota Semarang, kami mengucap syukur, biarlah Kota Semarang Engkau terus menolong, banyak jiwa yang diselamatkan di tengah-tengah kota ini, dan kota ini semakin maju dibangun, semakin sejahtera setiap orang-orang yang tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan untuk daerah Telogosari Wetan, khususnya Bapak Lurah, LPMK Babinsa, diberkati semuanya. Juga masyarakat yang ada di sekitar gereja, baik tetangga kanan, kiri, muka, belakang, diberkati oleh Tuhan. Seluruh umat-Mu yang pagi hari ini dengan setia berdoa dan beribadah di pagi hari ini, Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam keluarga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, ya Tuhan Yesus, jualan diberkati, bahkan yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, ditolong ya Tuhan, mereka boleh ditopang, diberi kekuatan iman, untuk senantiasa teguh dan kokoh di dalam Kristus, menghadapi berbagai macam tantangan dan mereka hidup berkemenangan. Terima kasih, diberkati mereka semuanya di dalam kehidupan, baik dalam mengiring Tuhan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk anak-anak muda juga diberkati. Kalau nanti hari Sabtu Tuhan akan ada Natal buat PKMB dan PMBI, diberkati di dalam Natal, supaya anak-anak muda terus semakin giat
semakin maju dan semakin kokoh di dalam Kristus, menjadi generasi-generasi masa depan yang penuh dengan kemenangan. Demikian juga Kau menolong sekolah minggu ya Tuhan Yesus, yang saat ini sedang berlangsung maupun nanti yang akan dilanjutkan dengan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mengakhiri di dalam ibadah kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persetujuannya dengan Roh Kudus yang akan menuntun membimbing perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin.